Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai konsep belajar, yaitu gaya belajar, metode, teknik, serta waktu yang efektif yang digunakan dalam belajar secara mandiri agar dapat memberikan motivasi dan referensi kepada masyarakat maupun warga belajar mengenai pentingnya memiliki konsep belajar. Saya Suci Alkurto ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep belajar yang sering saya gunakan. Saya belajar pada pukul 15.00 sampai 17.59 karena suhu tubuh meningkat secara alamiah, paru-paru dan jantung bekerja lebih maksimal pada jam ini. Performa otot juga terbukti 6% lebih kuat di sore hari, waktu yang pas untuk mengerjakan tugas kuliah yang butuh energi tinggi. Sebelum belajar juga saya menerapkan prinsip kesiapan, di mana proses belajar sangat dipengaruhi oleh kesiapan individu sebagai subjek yang melakukan kegiatan belajar. Kesiapan belajar adalah kondisi fisik maupun psikis individu yang memungkinkan subjek dapat belajar. Juga saya menerapkan tipe auditorial, merupakan gaya belajar yang dominan mengandalkan pendengaran. Ia memiliki ciri seperti berbicara dengan diri sendiri dan menggunakan alat pendengar seperti headset yang berisikan materi pembelajaran. Juga dalam penanganan pembelajarannya sering diajak diskusi atau menyampaikan sesuatu atau pendapat mengenai pembelajaran bersama teman-temannya menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Oke, saya Zainal Muhtari akan mencoba menjelaskan mengenai experiential learning. Nah, experiential learning merupakan sebuah model holistik dari proses pembelajaran di mana manusia belajar, tumbuh, dan berkembang. Experiential learning mendorong siswa dalam aktivitasnya untuk berpikir lebih banyak, mengeksplor, bertanya, membuat keputusan, dan merekam apa yang telah mereka pelajari. Experiential learning mendefinisikan belajar sebagai proses bagaimana pengetahuan diciptakan melalui perubahan pengalaman. Dan untuk pengalaman belajar yang efektif harus menggunakan seluruh roda belajar, dari pengaturan tujuan, melakukan observasi dan eksperimen, serta melakukan memeriksa ulang dan perencanaan tindakan. Seperti yang sedang saya kerjakan sekarang, saya mencoba menerapkan apa yang saya dapat dari dalam suatu proses pembelajaran, yaitu perpaduan antara pengetahuan dan juga pengalaman. Maka saya langsung melakukan tindakan atau melakukan sebuah eksperimen seperti melukis yang saya lakukan ini. Terima kasih. Saya Putra Amelia. Waktu belajar yang efektif bagi saya adalah pukul 3 pagi, karena menurut saya waktu tersebut memiliki banyak faedah dan juga dapat menambah konsentrasi saya dalam belajar. Saya menggunakan teknik dan juga metode audiovisual dan juga menghafal, karena dapat menambah pemahaman saya dan memberikan saya kemudahan dalam belajar. Biasanya dalam menghafal, saya membuat sebuah catatan ringkas untuk saya hafal, dan saya membagi waktu dalam belajar atau menghafal sekitar kurang lebih 25 menit untuk menghafal dan 10 atau 7 menit untuk beristirahat dilakukan secara berulang-ulang sampai materi yang saya hafal selesai. Kuncinya dalam metode belajar saya adalah memperhatikan waktu, teratur, memiliki catatan khusus dan juga fokus. Biasanya disebut dengan resitasi dan juga pomodoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfisan Karim dengan NPM 182103052. Metode belajar dengan bermain peran atau role play merupakan metode belajar yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura dari seseorang sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana seseorang menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku. Dalam metode ini, seseorang akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa, seperti kerjasama, komunikatif, dan menginterpretasikan suatu kejadian. Melalui metode ini, seseorang mencoba mengeksplorasikan dan observasi apa yang telah ditentukan perannya. Selain itu, metode ini juga menimbulkan pengeksplorasian hubungan-hubungan antar manusia dengan cara memperagakan dan mendiskusikannya sehingga secara bersama-sama seseorang dapat mengeksplorasikan perasaan-perasaan, sikap, nilai-nilai, dan strategi pemecahan masalah. Oleh Saskia Isabella Putri Suhendari. Pembelajaran learning by talking. Pembelajaran ini bisa diartikan juga sebagai pembelajaran dengan teknik menghafal. Bagi saya sendiri, menghafal sangat efektif, meskipun bagi sebagian orang menghafal tidak begitu efektif karena tidak
memberikan ruang berpikir secara kreatif bagi sebagian orang. Biasanya, teknik menghafal ini digunakan oleh sebagian orang ketika menghafal sesuatu yang pasti seperti definisi ataupun pengertian menurut para tokoh. Bagi saya, menghafal lebih efektif digunakan pada saat pagi hari seperti jam 3 pagi ataupun setelah subuh.